Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Noli Fernandes Bana. Saya dari Prodi Pendidikan Informatika kelas C. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya mendapatkan hasil penyelesaian dari soal penjadwalan proses atau biasa disebut dalam bahasa Inggris yaitu proses scheduling. Soal scheduling ini saya menggunakan cara kerja metode algoritma. Metode yang saya gunakan yaitu metode shortest remaining job freeze atau biasa disingkat SLJF. Dari metode tersebut saya gunakan untuk mencari hasil dari nilai WT. Nah, sebelum kita mencari hasil dari nilai WT, kita lihat soalnya. Nah, kita dapat lihat soal scheduling ini dalam berbentuk tabel. Nah, tabel ini saya menggunakan 4 proses. Kita lihat ada prosesnya, ada P1, P2, P3, dan P4. Dengan masing-masing 4 proses tersebut sudah diketahui ada nilai AT dan nilai WT. Dalam nilai AT yaitu AT adalah arrival time atau biasa dalam bahasa Indonesia waktu kedatangan proses. Untuk BT yaitu brush time atau dalam bahasa Indonesia durasi waktu yang dibutuhkan proses untuk selesai dieksekusi. Kalau WT yang akan kita cari yaitu waiting time. Waiting time ya dalam bahasa Indonesia waktu tunggu proses. Nah, di sini dalam tabel soal yang sudah kita lihat yang sudah diketahui yaitu nilai dari AT dan BT. Nilai dari AT dan BT dari P1 yaitu waktu kedatangan atau AT itu 0 untuk proses P1 dan BT waktu durasinya untuk proses selesainya yaitu dibutuhkan 12 brush time ya. Dan seterusnya P2 waktu kedatangan atau AT-nya itu 2 dan brush time-nya atau durasi waktu yang dibutuhkan untuk selesai yaitu 8. Nah, dan yang ketiga untuk P3 yaitu AT-nya atau waktu kedatangannya dibutuhkan di waktu ketiga dan BT-nya itu adalah 6 atau durasi waktu kedatangan proses selesai. Dan P4-nya AT-nya atau waktu kedatangannya itu waktu keempat dan BT-nya 5 atau brush time-nya 5 dengan dalam bahasa Indonesia brush time dalam waktu durasi yang dibutuhkan untuk brush time tersebut selesai membutuhkan 5 brush time untuk P4. Tabel di atas yang belum diketahui adalah nilai dari WT. Di sini kita masuk dalam penyelesaiannya. Penyelesaian yang akan saya bahas berbentuk video. Mari kita simak. Ya teman-teman, sekarang kita masuk dalam proses mengerjakan soal proses penjadwalan ini atau proses scheduling. Nah, di sini saya sudah menggambar tabel soalnya. Nah, di sini yang belum diketahui nilai yang ada di sini yang belum diketahui yaitu nilai WT. Cara untuk mendapatkan nilai WT-nya, rumusnya sudah ada di sini. Rumus WT sama dengan nilai waktu selesai dikurangi AT dikurangi BT. Nah, di sini AT dan BT-nya sudah diketahui, tinggal waktu selesainya. Untuk mendapatkan nilai waktu selesainya, kita harus menggambar sebuah garis yang sudah saya buat untuk kita proses pencarian nilai waktu selesainya. Nah, sekarang di sini P1 kita tulis P1 di atas ini untuk di atas ini P1. Proses P1 duluan ya.
proses P1 di sini AT itu adalah waktu kedatangan proses. Sini AT itu adalah waktu kedatangan proses. Nah, P1 waktu kedatangan prosesnya di waktu ke0, maka P1-nya di waktu ke0 di sini ya. Satunya di waktu ke0. Dan brush time-nya P1 yaitu 12. Maka di sini P1-nya di sini 12. P1-nya di sini 12. Di sini P1 sudah mulai berjalan atau sudah mulai berproses untuk dieksekusi. Pada saat P1 dieksekusi di waktu ke2, nih, ini waktu ke2 kedatangan, waktu ke2 ternyata P2 muncul. Di waktu ke2, maka P1 di waktu ke2 P1 akan berhenti. Dan P2 muncul di sini. P2 muncul. Jika proses yang berhenti, maka akan brush time-nya akan dikurangkan. Brush time-nya ini akan dikurangi dengan berapa langkah proses yang sudah dilalui sebelum ia berhenti. Nah, P1 yang sudah dilalui ini dari waktu 0 hingga ke2, maka untuk lebih gampang untuk mendapatkan P1 untuk dikurangi brush time-nya, yaitu tinggal berapa langkah P1 berjalan. Nah, di sini P1 ke P2 memiliki dua langkah. Mengapa? Karena tinggal cara gampangnya begini. 0 ditambah berapa hasilnya 2. Tinggal 0 ditambah berapa hasilnya 2. 0 ditambah 2 kan hasilnya 2. Ya, di sini 2 ini kita gunakan untuk kita kurangi dengan 12. Maka P1 yang awalnya 12 akan dikurangi dengan 2 yang ini akan dikurangi dengan 2, maka hasilnya 10. Nah, 10. Maka pada saat waktu ke2 nih, maka P1 berhenti dan di waktu ke2 yaitu 10. Satu brush time-nya yaitu 10. Untuk P2 pada waktu ke2 kan P2 masuk nih. Pada waktu ke2 P2 masuk. Pada waktu ke2 P2 masuk dan berproses sampai di waktu ke3, ternyata waktu ke3 P3 masuk. Di waktu ke3 P3 masuk. Di waktu ke3 P3 masuk nih. Karena P3 masuk, maka proses yang telah berhenti akibat proses yang baru masuk, maka proses yang sudah berhenti akan brush time-nya akan dikurangi. Brush time-nya P2 awalnya 8 di sini. Brush time P2 awalnya di sini 8, maka kita akan kurangi. P2 kan awalnya P2 di sini. Brush time-nya 8 nih. Kita akan kurangi dengan berapa langkah proses P2 sudah berlangsung. Proses P2 sudah berlangsung kan di waktu ke2 menuju waktu ke3. Ini waktu ke2 menuju waktu ke3 memiliki satu langkah. Mengapa satu langkah? Karena tinggal kita cari tahu dengan begini. 2 ditambah berapa hasilnya 3. 2 ditambah berapa hasilnya 3. Ya, 2 ditambah 1. 2 ditambah 1 hasilnya 3. Maka
satu ini kita pakai untuk mengurangi P2. Ini brush time-nya P2. Maka awalnya brush time-nya P2 8. Kita ikuti proses seperti yang P1 ini. Brush time awalnya P2 8. Sini saya. Brush time awalnya P2 di sini. Di 8 kita akan kurangi dengan 1 yang ini. Kurangi dengan 1. Maka hasilnya 7 ya. Nah, hasilnya 7 di sini. Hasilnya 7. Maka brush time-nya P2 sekarang menjadi 7 di waktu ke-3 karena sudah dikurangi dengan proses berapa langkah P2 sudah berproses sebelum ia berhenti. Nah, di sini P2-nya sekarang P2-nya sekarang di waktu ke-3 itu P2-nya sekarang di waktu ke-3 brush time-nya 7. Nah, pada saat waktu ke-3 P2 sudah berhenti. Dan waktu ke-3 P3 masuk. Nah, P3 masuk pada saat waktu P3 berjalan atau sedang berproses untuk dieksekusi. Waktu ke-4 P4 masuk. Waktu ke-4 P4 masuk nih. Waktu ke-4 ternyata P4 masuk. Nah, karena P4 masuk, maka P3-nya brush time-nya kita kurangi dulu sebelum P4 masuk. Kita kurangi dulu brush time-nya P3. Brush time-nya P3 di sini, brush time-nya P3 6-nya. Maka P3 di sini brush time-nya 6. Awalnya 6, kita kurangi dengan berapa langkah atau berapa lama proses P3 sudah berlangsung, sudah berjalan. Nah, di sini waktu ke-3 menuju ke-4 mengalami 1 langkah ya. Tinggal 3 ditambah berapa? Hasilnya 4. 3 ditambah 1. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Maka brush time-nya awalnya P3 akan dikurangi 1. Di sini ya. Brush time-nya P3 awalnya 6 dikurangi 1 sama dengan 5 ya. Ya. Akan dikurangi 1 jadi 5. Nah, di sini pada waktu ke-4 brush time-nya P3 sekarang 5. Nah, waktu ke-4 brush time-nya P3 dan P4 brush time-nya sama-sama 5 nih. Brush time-nya sama-sama 5 di waktu ke-4. Di waktu ke-4 brush time-nya sama-sama 5. Jika brush time-nya sama-sama 5, maka kita akan mengeksekusi duluan yang prosesnya sudah duluan atau sudah duluan diproses, yang sebelumnya sudah berproses atau sudah berjalan. Nah, di sini yang sudah berjalan prosesnya itu P3 dibandingkan P4. Kita lihat yang brush time-nya sama. Kalau brush time-nya sama, maka kita duluankan proses yang sudah berjalan duluan. Nah, di sini yang sudah berjalan duluan itu P3 ya. Di sini P3 yang sudah berjalan, P4 belum. Maka kita duluankan P3. Jadi sini P3 duluan sih. Eksekusi P3 duluan. P3 masuk. Pada waktu ke-4 P3 masuk karena P3-nya sudah dieksekusi terlebih dahulu. Nah, untuk dieksekusi terlebih dahulu maka P3-nya akan dieksekusi sampai selesai. P3-nya akan dieksekusi sampai selesai. Nah, di sini P3-nya akan dieksekusi, maka brush time-nya P3 akan dijumlahkan dengan waktu ke-4. Maka
time-nya P3 kan 5 nih, akan dijumlahkan dengan waktu keempat itu, maka hasilnya akan menunjukkan waktu P3 selesai diproses. Nah, kita sudah mendapatkan waktu P3 selesai diproses kalau kita jumlahkan ini. Maka tinggal 4 ditambah 5 hasilnya 9. Nah, ini adalah waktu selesai diprosesnya P3 9. Kenapa 9? Karena burst time-nya P3 5 ditambah dengan waktu berjalannya P3, waktu berjalannya P3 di waktu keempat. Nah, 9 itu adalah waktu selesainya P3. Maka waktu selesainya P3 kita sudah dapat nih 9. Nah, pada saat P3 selesai, maka kita lihat di antara P1, P2 dan P4. Burst time yang terkecil di sini, burst time yang terkecil P2-nya 7. P3-nya sudah selesai ya, sudah dieksekusi habis di waktu ke-9, maka sudah selesai. P3-nya selesai. P3-nya sudah selesai. Nah, pada saat P3-nya sudah selesai, maka kita lihat burst time yang terkecil. Burst time yang terkecil di sini P1, P2 dan P4. Karena P3-nya sudah dieksekusi habis, maka yang kita lihat P4 kan yang belum dieksekusi nih. Burst time-nya adalah 5. Untuk P2 burst time-nya adalah 7. Untuk P1 burst time-nya adalah 10 nih, 10. Maka yang terkecil yaitu P4 yang belum dieksekusi, maka P4 masuk di waktu ke-9. P4 masuk di waktu ke-9. Nah, burst time-nya P4 kita akan eksekusi habis. P4 kan burst time-nya 5 nih. Kita eksekusi habis. Jadi di waktu ke-9 P4 akan dieksekusi habis. P4 kan burst time-nya 5. Maka akan dieksekusi habis sampai 0. Tinggal burst time-nya P4 ditambah dengan waktu prosesnya P4. Maka 5 ditambah 9 sama dengan berapa? 5 ditambah 9 sama dengan 14 ya. Sama dengan 14. Waktu ke-14 P4 selesai, sudah dieksekusi habis sampai selesai. P4 selesai. Nah, tinggal proses ke P1 dan P2. Proses ke P1 dan P2. Di sini yang terkecil yaitu 7 ya, dari 10 dan 7 yang terkecil yaitu 7. 7-nya adalah proses P2. Nah, proses P2, maka P2-nya kita akan eksekusi di waktu keempat. P2-nya adalah 7. Maka akan dieksekusi. Maka burst time-nya P2 7 ditambah dengan waktu akan dieksekusi P2. Ini P2 masuk di sini. Kita garis lagi. P2 maka 14 ditambah 7 hasilnya berapa? Hasilnya yaitu 14 ditambah 7 hasilnya 20.
21 ya, hasilnya 21. Maka P2 nya selesai di waktu K, maka P2 nya selesai di waktu K 21, selesai dieksekusi habis di waktu K 21, selesai ya. Nah, yang berikut sisa P1 jadi proses P1 yang belum dieksekusi habis. Nah, di sini proses P1 nya akan dieksekusi habis di waktu ke-21. Nah, tinggal P1 nya ini kita jumlahkan close time nya dengan waktu yang akan ia proses untuk eksekusi sampai selesainya P1. Maka close time nya 10 ditambah 21 di waktu P1 akan dieksekusi habis, maka akan dijumlahkan 10 tambah 21, maka hasilnya 31 ya. Nah, P1 akan selesai dieksekusi. Nah, di sini kita sudah ketemu waktu selesai dieksekusi. P1 nya sudah selesai dieksekusi di waktu ke 31 nih, di waktu ke 31 selesai dieksekusi P1. P2 nya di waktu ke 21, P3 nya di waktu ke 9, P4 nya di waktu ke 14. Nah, ini saya menggunakan pewarna saja ya. P1, P2 nya di sini, P4 nya di waktu ke 14, P3 nya di waktu ke 9. Nah, ini adalah waktu selesai di antara keempat proses tersebut. Sekarang tinggal kita jumlahkan, kita cari hasil dari WT. Waktu selesai dikurangi HT dikurangi BT. Berikut urutan proses dengan metode SRJF. Urutan eksekusi setiap proses dari waktu 0 ke waktu K2 itu proses P1 sedang berjalan. Dari waktu K2 hingga K3 proses P2 sedang berjalan. Waktu K3 ke 9 proses P3 sedang berjalan sampai dieksekusi sampai selesai. Waktu P9 hingga P14 proses P4 berjalan hingga sampai dieksekusi sampai selesai. Waktu K14 sampai K21 itu proses P2 berjalan hingga dieksekusi sampai habis. Dan waktu K21 sampai 31 P1 berjalan sampai dieksekusi habis. Berikut perhitungan WT di setiap proses. Waktu selesai kita sudah temukan hasilnya, dan sekarang kita akan menghitung untuk mendapatkan nilai WT. Waktu selesai dikurangi arrival time dan dikurangi burst time, itu adalah rumus dari WT. P1 sama dengan 31 kurang 0 kurang 12 sama dengan 19. Kedua 21 kurang 2 kurang 8 sama dengan 11. Ketiga 9 kurang 3 kurang 6 sama dengan 0. Keempat 14 kurang 4 kurang 5 sama dengan 5. Hasil tersebut dari setiap proses adalah nilai dari WT masing-masing. P1 WT nya 19, kedua WT nya 11, ketiga 0, keempat WT nya 5. Berikut kesimpulan yang didapat. Sekarang kita akan mencari hasil rata-rata dari WT dari setiap proses yang ada. WT P1 dijumlahkan dengan WT P2 dijumlahkan dengan WT P3 dijumlahkan dengan WT P4.
yaitu 19 ditambah 11 ditambah 0 ditambah 5 dan dibagi dengan jumlah proses yang ada yaitu 4, sama dengan semuanya bernilai rata-rata WT adalah 8,75. Sekian video dan presentasi saya. Terima kasih.